Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa bersilaturahim di acara graduation ceremony Geber UMKM, Mentor UMKM program batch yang pertama. Dan alhamdulillah teman-teman semua terlihat sehat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehatkan. Yang saya hormati Coach Wulan, CEO dari SR Academy yang menggagas acara ini, dan luar biasa terus bergerak Coach Wulan tanpa pantang menyerah sehingga bisa sangat memberi manfaat buat masyarakat kita. Beliau juga adalah inisiator dari Yespreneur, Career Coach dan Business Coach. Yang saya hormati Bapak Mahfud Siddiq, Dewan Pembina Yespreneur dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mas Maulana Wiga, CEO Startup Usaha Kopi Bepah Kupi, Duta Petani Milenial. Dan juga ada Mas Novian Harjanto MHUM, Owner dan CEO PT Medallion Trading & Co. Yespreneur Bali. Dan juga tentu yang sangat saya banggakan Bapak Edi Satria, keynote speaker kita, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Ya, saya mohon izin langsung saja saya akan share bagaimana kita harus bisa membantu mengembangkan para mentor ini. Saya share ya. Sudah terlihat ya? Kecil. Ya, jadi saat ini di tengah pandemi tentu banyak sekali teman-teman UMKM atau mentor UMKM yang hari ini luar biasa. SR Academy meluluskan lebih dari 54 atau 58 yang berawal dari mereka yang mengikuti seleksi lebih dari 200 mentor. Nah, hari ini graduation, selamat buat teman-teman yang lulus pada hari ini di batch pertama, dan nanti akan terus mengikuti batch-batch berikutnya. Nah, tentu ini akan menjadi mentor pilihan atau para pendamping pilihan buat UMKM kita selama ini. Dan nanti teman-teman akan menemui langsung UMKM kita, dan jangan sampai tidak dimanfaatkan nih menjadi mentornya atau menjadi pendampingnya. Nah, saya akan menyampaikan pencerahan sedikit saja. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi mentor pilihan. Kalau di Kementerian UMKM Binaan, kalau kami dampingan karena kita yang mendampingi seperti teman. Sehingga teman-teman harus memahami mereka berawal dari mana. Nah, setelah mereka dari karyawan menjadi pekerja mandiri, self-employed. Jadi apapun yang dilakukan dia sendiri, ya, dia membuka toko, dia belanja, dia berjualan, berhubungan dengan customer, supplier dan lain-lain, dia semuanya sendiri. Dia sudah menjadi CEO. CEO-nya bukan Chief Executive Officer, tetapi Chief Everything Officer. Dilakukan sendiri. Nah, sekarang juga di pandemi ini sedang naik orang-orang yang berwirausaha, ya, banyak yang kena PHK, dirumahkan, ibu rumah tangga, akhirnya dia menjadi wirausaha, womanpreneur dan lain-lain. Nah, mereka ini juga sekarang lagi banyak disebut sebagai solopreneur, ya, solopreneur. Nah, ini langkah yang bagus sekali. Dan lalu yang kedua adalah manajer. Manajer ini udah mulai nih, mereka punya satu orang tim, satu orang karyawan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas tidak dibebani mereka, tetapi udah mulai dibagi ke timnya, ada karyawannya, tim kerjanya.
Nah, ini teman-teman pendamping harus memahami dan juga tahapan seperti ini harus kita ketahui. Jadi dengan menjadi manajer, dia bisa belajar mengelola satu tim kerja, tim bisnisnya, dan dia bisa memilih mana skala prioritas dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga, tangga ketiga, dia udah mulai naik kelas. Dia sudah menjadi pemilik bisnis. Timnya udah mulai banyak, ya ada 2-3 orang atau 4 orang, 5 orang. Tapi udah mulai bagi-bagi tugas. Ada job desk-nya masing-masing. Sebagai manajer keuangan siapa, sebagai sales manager siapa, atau levelnya direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran, dan lain-lain. Jadi dia sebagai pemilik bisnis sudah punya struktur organisasi. Dia sudah punya sistem untuk menjalankan usahanya. Sehingga sebagai pemilik bisnis, dia udah mulai bisa lebih banyak waktunya untuk memikirkan hal-hal yang lebih strategis lagi. Dia udah mulai bekerja di atas, ya bukan lagi bekerja di dalam, tapi di atas sebagai helicopter viewer, ya sebagai pemilik bisnis. Nah, ini nanti kita lihat mereka ada di level mana, ya. Wirausaha dampingan yang kita hadapi atau UMKM binaan yang kita temui, yang kita akan dampingi. Nah, kemudian mungkin kebanyakan UMKM kita, usaha mikro kita memang banyak masih di dalam pekerja mandiri. Mereka melakukan usahanya sendiri, ya, dan nanti kita dorong mereka udah mulai, kalau uangnya sudah ada lebih, bisa merekrut satu orang tim, akan banyak lapangan kerja buat orang lain. Nah, tujuan kita di OPOC juga semakin banyak bisa menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Nah, nanti kalau dia udah mulai tergoda dengan bisnis lainnya, nggak apa-apa kalau dia udah di level 3. Jadi di level 3 ini dia bisa meng-copy paste sistem bisnis yang dia sudah jalankan, yang sudah berhasil. Nah, dia mulai nanti tergoda dengan banyak investasi, banyak ajakan bergabung dengan bisnis lainnya. Nggak apa-apa juga kalau dia sudah berhasil di level 3 tadi. Ya, dia udah bisa membaca sistem usaha yang baik itu seperti apa. Sehingga tinggal copy paste aja. Ada yang ingin dia bergabung atau ada ide bisnis baru, dia bisa menjalankannya dan bisnisnya bisa ada beberapa bisnis. Dan juga mulai berinvestasi. Dia mulai berinvestasi dari uang yang dihasilkan dari bisnisnya. Jadi investasinya bukan uang sehari-hari, tapi uang yang udah ibaratnya uang dingin, uang nganggur dari usaha yang sudah berhasil. Dia udah menjadi investor di sana. Dia udah mulai bisa kerjasama dengan para pebisnis lain untuk bergabung bisnisnya. Nah, nanti di level berikutnya, ini contoh para entrepreneur. Nah, sebenarnya entrepreneur ini udah nggak bisa, mereka pengusaha yang benar-benar udah tidak menjalankan usahanya, yang menjalankan usahanya timnya, para profesionalnya, malah uang yang bekerja untuk mereka. Nah, ini mereka udah banyak main di paper asset. Nah, mereka ini adalah para entrepreneur sejatinya. Contohnya ada Pak Sandiaga Uno, pendiri OPOC. Beliau asetnya udah lebih dari 5 triliun, dan yang paling banyak adalah paper asetnya. Jadi beliau punya portofolio perusahaan, salah satunya di grup Saratoga. Nah, sehingga beliau sebagai pemilik saham tinggal mendapatkan dividennya aja setiap tahun atau setiap yang disepakati. Nah, dia udah banyak investasi di mana-mana dan juga sudah banyak menciptakan lapangan kerja. Nah, selain Pak Sandi, ya contoh ada Pak Hairul Tanjung, atau skala usaha menengah misalnya ada Pak Hendy Setiono. Dia udah mulai bisnisnya itu bukan lagi menjual produk, tapi menjual bisnis. Bukan lagi menjual kebab Baba Rafinya, tetapi bagaimana biar lebih banyak lagi orang menjual kebab Baba Rafi dengan sistem kemitraan, dengan sistem franchise. Nah, itu yang dilakukan Hendy. Nah, itu adalah paper asset juga, ya. Sistem yang kita buat, sistem operasional yang kita buat itu adalah aset yang sangat penting. Sehingga teman-teman nanti exit endgame dari kita, akhir dari permainan kita menjadi seorang pendamping adalah bagaimana mengantarkan pebisnis kita atau UMKM kita, wirausaha dampingan kita itu berhasil. Ya, berhasil ada di level mana? Kalau nantinya bisa di level 5, kayak Pak Sandi, usahanya banyak ada di bursa saham, di IPO kan, dan lain-lain. Nah, ini
contoh sukses yang bakal kita senang nantinya. Nah, ini teman-teman harus pahami ini sehingga akan terarah nanti menjadi seorang pendampingnya. Nah, lalu hal apa yang harus kita miliki sebagai seorang mentor atau pendamping? Nah, sekarang ini UMKM kita juga akan lebih kritis. Dia akan mencari mentor yang sesuai dengan kebutuhan dia, ya, yang sesuai dengan bisnisnya. Yang pertama yang dia cari adalah, makanya ini 9 ini yang harus para pendamping miliki. Yang pertama adalah pengalaman. Jadi sebagai mentor atau pendamping harus lebih banyak lagi nanti menjalani bisnisnya sehingga banyak pengalaman atau berkolaborasi dengan orang lain. Nah, pengalaman inilah yang kita akan bagi ke para mentee kita atau para wirausaha dampingan kita. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak para UMKM yang akan senang dengan pengalaman yang kita bagikan. Sikap, attitude, ya, ini juga harus baik. Kita harus punya sikap yang baik sehingga menjadi contoh buat para wirausaha dampingan kita. Ya, pas di OKOC kita selalu memakai prinsip 4As yang dari Pak Sandi Uno, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Inilah sikap attitude yang kita jalankan sehari-hari. Lalu ketiga, mau berbagi. Sebagai mentor kita harus mau berbagi. Ya, apapun ilmu. Kalau kita ilmunya mau dibagikan, insya Allah ilmunya akan bertambah lagi. Karena kita sendiri akan senang untuk menggali lagi. Kayak saya hari ini menampilkan presentasi ini, saya belajar lagi, dan ikut acara hari ini dapat pelajaran juga dari yang lainnya. Nah, kemudian harus punya keahlian, ya, harus menambah. Jadi jangan berhenti pada saat hari ini lulus sebagai di wisuda, graduation ceremony, tetapi juga tambah keahlian apa lagi. Ikut sertifikasi, ikut webinar, seminar, sertifikasi BNSP yang banyak di para LSP adakan, ikuti sehingga kita menambah keahlian sehingga kita bisa disebut sebagai expertnya, sebagai pakarnya. Nah, nomor 5, aksesibilitas, yaitu kita harus gampang nih diakses oleh para wirausaha dampingan kita, para UMKM binaan kita. Ya, mudah ditelepon, mudah membalas chatnya, emailnya, dan lain-lain. Sehingga mereka senang, mereka akhirnya kebutuhan mereka itu bisa kita jawab. Ya, itu yang paling, makanya sebagai pendamping itu seperti seorang sahabat, seperti seorang teman. Harus mudah, jangan sampai kita sebagai pendamping susah dihubungin. Akhirnya membuat bingung mereka. Nah, kasihan. Nah, nomor 6 adalah koneksi. Nah, paling penting, dengan kita ikut hari ini, koneksi kita bertambah. Para mentor itu harus, jejaringnya harus lebih luas lagi, harus bertambah, gelombangnya harus naik terus, ya, pindah gelombang. Kalau kita di level sekarang, teman-temannya harus bertambah lagi, ikuti level berikutnya, mungkin ikut seminar di tempat lain, sehingga banyak teman-teman lain ikut pelatihan, ikut lembaga-lembaga LSP, sehingga banyak sekali koneksi yang akan bertambah, ikut acara-acara dengan pemerintah, dan lain-lain. Dan kemudian harapan, ya, kita harus memberikan harapan. Ya, kadang kita akan bertanya kepada mentee kita atau para wirausaha dampingan yang akan kita lakukan, apa harapan mereka? Harapan mereka itu kita dengarkan dan harus kita bisa bantu mereka mewujudkannya. Ya, itu pun menjadi harapan kita, bagaimana kita menjadi seorang pendamping yang berhasil membawa seorang UMKM berhasil. Nah, harus senang mengajar. Ya, sebagai pendamping, ya, dengan kita mengajar kita akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, dengan mengajar kita bisa berbagi terus dan bisa mengasah kemampuan kita. Ya, dan juga akhirnya banyak diskusi yang akan terjadi. Ya, banyak masukan-masukan yang akan kita dapatkan. Dan yang terakhir harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini jangan sampai di tengah jalan kita udah hilang aja. Kita nggak tahu mentee kita kemana, wirausaha dampingan kita statusnya seperti apa. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi terus teman-teman untuk bisa dampingi mereka hingga berhasil. Nah, terakhir, OKOC mempunyai kurikulum ini yang dijalankan oleh teman-teman komunitas penggerak kita dimanapun, termasuk juga SR Academy. Ya, nanti diajak pendaftaran
ya HR Academy juga sudah ada di okoc.net. Ikut pelatihan-pelatihan, ya adakan pelatihan-pelatihan. Jadi para pendamping ajak mereka untuk bisa ikut pelatihan-pelatihan yang Anda bisa buat, ya ajak coach lain atau narasumber lain boleh. Dampingi, nomor 3 pendampingan, ya terus menerus pendampingan yang sehingga ya tadi tujuannya kita mau sampai mana, apakah dia sampai level manager, apakah benar-benar dia akan menjadi seorang pemilik bisnis, atau dia sampai bisa menjadi seorang investor yang akan bertumbuh bisnisnya di segala bidang, atau benar-benar udah menjadi seorang entrepreneur yang uang mengejar dia nanti, uang yang bekerja buat dia. Nah itu kita sampai mana pendampingannya. Dan perizinan kita bantu izin-izin usaha yang dibutuhkan, pemasaran, dan saya senang di konsulan juga udah banyak UMKM-nya dibantu sampai ekspor, ya sampai ke Belanda, kemarin ke Jerman, ke Australia dan lain-lain. Dan juga pelaporan keuangan, ya laporan keuangan kita dampingi mereka, dan banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi laporan keuangan yang bisa digunakan. Dan kemudian nanti akses permodalan yang mereka butuhkan sekarang juga banyak. Tapi kita taruh di langkah terakhir supaya apa? Mereka kuat dulu pola pikirnya, jelas kita dampingi produknya ada, siap dipasarkan, sehingga permodalan untuk mereka scale up, untuk mereka bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Dan kita coba dengan relasi atau koneksi yang kita miliki sekarang ini, mereka butuh banyak angel capital, yaitu para pemodal yang ingin berbagi dulu nih sama para UMKM. Itu dari saya, teman-teman bisa hubungi saya, nanti saya ketik aja di chatroom. Terima kasih banyak Coach Wulan dan HR Academy, sukses buat para pendamping, selamat, dan kita tunggu keberhasilan para UMKM binaannya atau wirausaha dan binaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, OC.